Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita beraktivitas pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Amsal pasal 2 ayat 1-5, dan kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami datang mengucap syukur kepadamu untuk segala kasih setia-Mu yang kami alami di dalam sepanjang kehidupan kami saat ini, di mana ya Tuhan Engkau boleh menyatakan pemeliharaan-Mu dengan mengaruniakan kami kekuatan, kehidupan, dan kesehatan di pagi hari ini. Dan sebelum kami memulai segala kegiatan kami Tuhan, kami datang untuk bersekutu, membaca dan merenungkan firman-Mu, yang kami percaya bahwa firman Tuhan ini akan menuntun dan mengarahkan kami untuk menjadi pribadi yang setia kepadamu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan menolong kami dengan kekuatannya, supaya kami dapat mengerti firman-Mu ini dengan baik. Bapa di sorga, ampunilah dosa kami Tuhan, supaya kami layak ada di hadapan-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sebab sesungguhnya kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita saat ini dari Amsal pasal 2 ayat 1-5 firman Tuhan. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Amin. Itulah firman Tuhan bagi kita saat ini. Yang berbahagia ialah setiap orang yang selalu mendengarkan firman-Nya, selalu merenungkan, bahkan sungguh melakukan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita telah membaca firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 2 ayat 1-5, dan oleh renungan harian Toraya diberikan tema tekun mencari harta. Untuk menemukan harta yang terpendam tentu membutuhkan usaha yang tidak mudah, tenaga, waktu, dan pengorbanan akan membutuhkan energi yang besar. Walaupun demikian, usaha untuk mendapatkannya tetap menjadi prioritas. Ketika harta itu ditemukan di tempat yang pasti, maka kebahagiaan dan sukacita akan menutup rasa capek yang dirasakan ketika mencarinya. Sama halnya dengan harapan seseorang yang sungguh-sungguh berkeinginan untuk semakin mengenal Tuhan. Harus melewati proses yang panjang, karena belajar tentang Tuhan bukan sesekali saja, namun setiap waktu dan berjalan terus-menerus. Kitab Amsal yang kita baca hari ini mengajarkan tentang langkah-langkah yang harus dilalui untuk dapat mengenal Tuhan
dan dapat memiliki rasa takut kepadanya. Perkataan dan perintah yang disebutkan dalam ayat 1 tentu saja adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan memampukan seseorang memperoleh hikmat dan kepandaian, seperti halnya mencari harta terpendam atau harta yang berharga. Demikian halnya mencari hikmat dan kepandaian lewat firman Tuhan. Ada kerinduan mencari sampai dapat, meskipun melalui proses yang panjang dan mungkin sulit, tetapi tetap ada harapan untuk mencapainya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setia dan tekunlah belajar akan firman Tuhan. Meskipun dalam melakukannya kita sering berhadapan dengan berbagai persoalan kehidupan, tetapi ketika kita setia dan tekun mempelajarinya, akan membentuk kepribadian kita semakin kuat. Karena di dalamnya kita akan memperoleh dan mengenal lebih dalam tentang Tuhan dan kuasa-Nya, dan itulah harta yang sesungguhnya. Tekunlah membaca firman Tuhan, Dia akan selalu menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu pada saat ini, oleh karena firman-Mu telah mengingatkan kami untuk selalu memiliki kerinduan mengenal Engkau secara pribadi melalui firman-Mu dan bersekutu. Dan biarlah setiap hari dan waktu yang sudah kami pakai untuk bersekutu, itulah wadah bagi kami untuk mengenal Engkau lebih jauh lagi dalam setiap hidup yang kami jalani. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan menolong kami. Tuhan Allah Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami datang berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu, jemaat Telo Batua, dengan segala rencana yang sudah mereka rancangkan hari ini, baik itu melalui pekerjaan, usaha, atau kegiatan dari anak-anak kami, di dalam pendidikan, dalam segala hal. Biarlah kasih dan kuasa Allah terus bekerja, sehingga apapun yang dilakukan oleh jemaat-Mu itu boleh mendatangkan berkat, kebahagiaan dan sukacita. Berkati setiap hal yang kami lakukan Tuhan, karena kami percaya bahwa ketika Tuhan turut campur tangan di dalamnya, semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Terkhusus dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, biarlah dengan mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, itu boleh memberikan rasa aman bagi kami untuk beraktivitas di luar rumah, dan boleh mendatangkan kekuatan, bahkan juga keselamatan bagi kami. Pimpin dan sertai kami Bapa di sorga, karena kami hanya berharap bahwa dengan tangan kasih Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi kami. Bapa di sorga, kami juga mengucap syukur dengan kekasih-kekasih-Mu yang boleh mengalami pertambahan usia 1 tahun lagi, dan juga boleh berulang tahun pernikahan, sembuh dari sakit, sukses dalam pendidikan, pekerjaan, usaha, bahkan dalam berbagai berkat-berkat yang Tuhan nyatakan atas hidup jemaat-Mu. Biarlah dengan kesemuanya itu ya Tuhan, boleh memampukan kami untuk selalu percaya dan yakin bahwa baik suka dan duka hidup ini, berkat Tuhan akan selalu dinyatakan. Bapa di sorga, kami juga datang berdoa kepadamu Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang sementara bergumul oleh karena berbagai hal. Kami berdoa bagi yang sakit, yaitu anak dari Bapak Freddy Martin yang sementara
dirawat, Aurel dirawat di rumah sakit Hermina, dan Jessica sementara dirawat di rumah. Dan kekasih-kekasih kami yang sementara dalam proses pemulihan, kami percaya Tuhan bahwa dengan tangan kasih-Mu Engkau akan melawat mereka, menjamah mereka, dan memulihkan serta menyembuhkan mereka. Yang berduka cita Tuhan Engkau selalu menghibur dan tetap memberikan pengharapan. Bahkan juga yang mengalami kesulitan oleh berbagai hal, karena putus pekerjaan atau karena kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari oleh karena pandemi saat ini, kami percaya Tuhan Engkau selalu membuka banyak cara untuk memelihara dan memberkati jemaat-Mu dan juga kami semua. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan kami untuk bergumul sendiri, tetapi dengan kekuatan iman yang ada pada kami selalu memampukan kami untuk percaya bahwa waktu dan masanya Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa kepadamu untuk keadaan bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini yang sementara menghadapi wabah virus corona yang kami alami saat ini. Kami tidak mampu untuk menghalau sakit ini Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya, bahwa Tuhan punya banyak cara untuk memakai hamba-hamba-Mu dalam penanganan COVID saat ini. Kami berdoa buat pemerintah, tenaga medis, TNI Polri, media, para peneliti, bahkan siapapun Tuhan yang terlibat dalam penanganan saat ini. Biarlah Tuhan selalu memberikan hikmat supaya mereka tetap kuat dan sehat dan senantiasa melaksanakan tugas tanggung jawab ini dengan baik. Dan pada waktunya nanti Tuhan, perkara-perkara ini boleh diselesaikan dengan baik dan kami kembali aman untuk beraktivitas. Itulah harapan dan kerinduan kami bersama, dan kami selalu membawa di dalam doa supaya Tuhan boleh mendengar, Tuhan boleh menjawab sesuai dengan waktu yang Tuhan telah tentukan. Bapa kami yang ada di sorga, inilah kami yang datang berdoa kepadamu, memohon untuk perlindungan-Mu sepanjang hari di dalam segala kehidupan kami saat ini. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, kami mau serahkan kehidupan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.